Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa setiap kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, ketika pertama kali Rasul Paulus mengabarkan Injil ke orang Galatia, yaitu orang-orang non-Yahudi, mereka menerima Injil dengan hati yang terbuka. Orang Galatia menerima Kristus sebagai juru selamat dan Roh Kudus ada dalam hati mereka. Dan mereka beribadah dengan orang-orang percaya yang lainnya. Tapi kalau kita memperhatikan di pasal yang pertama di surat Galatia, ayat yang ke-6, Rasul Paulus menegur, "Aku heran, kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Teman-teman, mengapa demikian? Orang Galatia berpaling dari kasih karunia. Apa yang menyebabkan mereka menjadi demikian? Kalau kita perhatikan, ini karena datangnya orang-orang Yahudi mengajar mereka supaya mereka harus sungguh-sungguh menjadi Yahudi, dalam artian ada tradisi Yahudi untuk melegitimasi iman percaya mereka kepada Tuhan. Orang Galatia diharuskan mengikuti tata cara Yahudi. Caranya seperti apa? Disunat, hari Sabat, pantang terhadap makanan-makanan tertentu. Mereka ingin melegitimasikan bahwa being united with Christ means being united with Jews. Atau dengan kata lain, mereka menganggap kasih karunia yang daripada Kristus itu sesungguhnya kurang cukup untuk menyelamatkan mereka. Sehingga seakan-akan dengan praktik-praktik itulah baru keselamatan itu lengkap bagi mereka. Dalam hal ini, orang Galatia seperti kembali diikat atau dikungkung dengan aturan-aturan yang mengekang mereka. Sehingga Paulus perlu sekali untuk mengingatkan tentang kebebasan mereka sebagai orang percaya. Paulus mengingatkan bahwa orang yang percaya telah terbebas dari hukum Musa dan sungguh-sungguh merdeka. Teman-teman sekalian, dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Tepat seperti kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini kita seperti mendapatkan suatu aklamasi sebagai budak yang telah dibebaskan. Sebenarnya kita ini budak dari apa sih sampai kita dibebaskan? Dan kita ini dibebaskan dari apa? Kalau kita melihat konteks kehidupan Galatia, ada di bawah kuasa hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan mereka. Format jangan begini, jangan begitu, hanya menunjukkan bahwa manusia memang budak dosa. Kita tidak bisa mencapai standar hukum Taurat. Akan tetapi, di dalam Kristus, kita terbebas dari murka Allah, yaitu maut. Karena standarnya itu lagi bukan hukum Taurat, tapi kasih karunia Allah, anugerah Allah. Sebenarnya apa sih arti Christian freedom itu? Kalau kita sudah merdeka, memangnya kita ini dimerdekakan dari apa? John Calvin membagi kemerdekaan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, kebebasan hati nurani orang percaya bahwa kita sebagai orang percaya telah dibenarkan di hadapan Allah. Bahwa tidak ada lagi hukum lain yang berkontribusi di dalamnya selain semata-mata hanya anugerah Tuhan. Ada orang yang hati nuraninya masih dikekang, masih terus bertanya-tanya, apakah Allah rela menerimanya?
hati nuraninya sering menuduh dirinya tidak cukup baik, tidak cukup benar untuk datang kepada Tuhan. Ini bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya, teman-teman. Ini seperti orang yang masih menggunakan kuk. Tentu ya, kuknya ini bukan dari Tuhan, bukan berasal dari Tuhan Yesus. Kuk di sini melambangkan bagaimana orang Israel melakukan hukum Taurat sebagai beban yang begitu berat karena melakukan sesuatu yang standarnya tidak mungkin tercapai. Banyak orang Kristen sudah merdeka tapi masih mengekang dirinya dengan kuk, dalam artian melakukan ritual-ritual dengan pikiran bahwa dia bisa menyogok Tuhan. Yang kedua, masih berkaitan dengan yang pertama. Kebebasan hati nurani dalam mengasihi dan mencintai Allah dengan rela dan lahir dari hati yang dalam. Bukan seperti anak-anak yang takut dan bersembunyi karena bapaknya galak. Tapi seperti anak-anak yang datang kepada bapaknya karena yakin bapaknya akan menerima walaupun perbuatannya kurang bagus. Dengan hukum Taurat, dalam format jangan begini, jangan begitu, Allah seperti yang menyeramkan dengan segala hukumnya itu yang berat, tapi kebebasan hati nurani berarti bukannya tidak punya rasa takut lagi, tapi rasa takut akan Allah yang membuat kita datang kepadanya, bukan lari. Yang ketiga, kebebasan yang ketiga adalah hal lahiriah yang tidak ada nilai-nilainya. Banyak hal-hal lahiriah yang sebenarnya tidak terlalu penting. Bisa kita pakai, bisa juga kita tidak pakai. Hal-hal kecil seringkali dibesar-besarkan, seakan mengandung nilai yang menyangkut iman percaya. Seperti contohnya begini. Berdoa itu tutup mata atau buka mata sih? Kalau saudara berdoa lalu HP bunyi, apakah saudara membiarkan saja bunyi karena berpikir kalau buka mata nanti berdoanya batal? Apakah kalau saya pakai kaos ke gereja, saya tidak diterima Tuhan doanya? Apakah persembahan saya cukup atau tidak? Lalu kita jadi sungut, kusut sendiri, malah jadi tambah susah dan beban berat. Teman-teman, 3 bagian ini banyak berkaitan tentang orang lain. Paulus melihat bahwa kemerdekaan orang Kristen bisa saja disalahgunakan. Kemerdekaan itu bisa salah diartikan. Kalau tidak bisa jadi kemerdekaan itu menjadi bablas karena dia tidak memahami apa arti sesungguhnya dimerdekakan di dalam Kristus. Teman-teman sekalian, kemerdekaan memberikan kesempatan kita justru untuk berbuat banyak hal, bukan membuat kita jadi mandek. Apa yang kita bisa perbuat, teman-teman? Yang pertama, yang dapat kita perbuat untuk melayani orang lain dalam kasih. Bagaimana? Melayani orang lain di sini bukan sekedar hanya sosial eksperimen. Melayani di sini menunjukkan bahwa kita menunjukkan kemerdekaan itu bukan untuk diri sendiri, tapi supaya kita bisa berbuat kasih yang lebih kepada orang lain, kepada keluarga dan saudara-saudari kita. Dimerdekakan supaya kita punya kesempatan yang begitu luas, bahkan seluas-luasnya untuk kita dapat melayani teman-teman dan berbuat banyak bagi orang lain. Dengan apa kita dapat melakukannya? Yang kedua, dengan kemerdekaan itu diberikan supaya kita bisa bertumbuh dan kehidupan kita dibangun terus sedemikian rupa bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Penting teman-teman, membangun pertumbuhan baik secara jasmani maupun pertumbuhan secara kerohanian. Caranya bagaimana? Lewat kehidupan bersaat teduh, agar setiap kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, kita tidak lari, kita tidak menjauh, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita nggak tercepat untuk menyerah,
Tapi kita percaya bahwa setiap apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada. Karena kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, sesungguhnya tidak membuat kita harus menjadi orang yang takut, melainkan kita menjadi orang yang berani dalam menghadapi keadaan apapun, karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Tuhan memberkati kita sekalian.